Selamat pagi, selamat beraktivitas dan selamat berkarya untuk sahabat bonsai Nusantara, sahabat bonsai Dewata, sahabat bonsai mania, salam satu hobi. Pagi ini, hari Senin ini, di hari kerja ini, di hari beraktivitas sahabat semua, semoga dalam keadaan sehat selalu sahabat dan bahagia selalu. Hari ini kita lanjut jadi proses rutin bonsai koleksi. Jadi hari ini kita proses syukur sahabat. Jadi proses syukur bonsai koleksi kita. Jadi bonsai landepan yang sudah jadwalnya sudah harus dicukur karena pertumbuhannya juga sudah sangat subur. Jadi hari ini saya lakukan pencukuran ke salah satu koleksi saya sendiri, yaitu bonsai landepan dengan tinggi 27 cm sahabat. Jadi landepan ini memang salah satu koleksi pribadi ataupun koleksi yang sangat unik menurut saya. Jadi kita pantau perkembangannya. Sekarang sudah mulai daunnya sudah mulai tumbuh dengan lebat, dan hari ini kita tentunya lakukan proses cukur apapun proses pruning. Jadi seperti ini sahabat kondisi bonsai landepan ini. Jadi walaupun dengan pot yang sangat kecil, tapi kesuburannya hampir merata di seluruh ruang. Jadi landepan ini kalau tidak salah merupakan salah satu bonsai lokal Indonesia sahabat. Jadi kenapa saya memilih bonsai dengan ID ini untuk merawat ataupun untuk meminang, karena saya lihat bonsai ini sudah sangat jarang sekali juga ada di event-event ataupun ada di teman-teman. Jadi ada keinginan saya untuk kembali melestarikan atau kembali memunculkan satu bonsai landepan yang memang bisa dikreasikan atau dibuat bonsai sehingga menjadi bonsai yang indah. Sebelumnya saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman yang telah ikut bergabung, Pak Andre Bagong, Rajang Semang, Pak Gede Septiawan, Pak Wayan Subawanto, Rajang Semang, Pak Yan, Pak Yusa, Rajang Semang. Jadi landepan adalah salah satu pohon lokal. Jadi pohon lokal dengan karakter yang tidak kalah tentunya dengan bonsai-bonsai yang lain, sehingga bisa menjadi koleksi tambahan atau pilihan baru bagi sahabat-sahabat yang belum mengkoleksi dengan jenis landepan ini. Jadi mungkin ketemu bahan atau mungkin ketemu barang yang sudah ya setengah jadi ataupun barang yang masih dalam proses, bisa dicoba sahabat. Karena walaupun kecil, jadi tampilan bonsai ini juga tidak kalah menarik. Jadi minimal kita bisa mendesain bonsai ini dengan sederhana ataupun desain dengan konsep yang maksimal. Saya rasa bisa akan menghadirkan bonsai yang indah sahabat. Tambah koleksi yang jarang lagi di pameran Pak Des ya. Siap. Untuk serut kita sudah ada koleksi Pak Yusa. Tapi untuk serut lanang ataupun streblus
Mungkin nanti kita pantau-pantau lagi. Mudah-mudahan kita bisa menghadirkan ataupun bisa mengkoleksikan beberapa pohon yang memang pohon-pohon lokal Indonesia, tentunya dengan penampilan yang maksimal. Pak Alfa Yendra, selamat pagi Pak Alfa. Jadi seperti landapan ini sahabat, jadi landapan yang saya juga banyak lihat memang memiliki karakter dengan batang yang lurus sahabat. Jadi batang yang lurus ataupun batang yang seperti connecting atau ngeraf. Jadi seperti itu kondisi landapan yang banyak kita jumpai, yang saya banyak jumpai sahabat. Ini sedangkan landapan ini juga memiliki batang tunggal sahabat, batang tunggal dengan proses yang saya rasa proses yang didapat dari teman saya, mungkin ini adalah proses yang sangat panjang juga untuk membuat desain seperti ini. Jadi saya melanjutkan desain ini sahabat, jadi saya memaksimalkan desain yang ada. Jadi ini saya dapat dari teman, jadi teman Mas Carver. Jadi terima kasih hibahannya, luar biasa ini, jenis yang memang saya pas lagi cari, kebetulan Mas Carver memiliki. Jadi saya pinang sahabat, saya pinang kondisi bonsai ini dan saya maksimalkan kembali untuk konsep-konsepnya. Jadi konsep yang sudah lama sudah sangat baik sahabat, cuman saya maksimalkan lagi tentunya dengan konsep saya sendiri. Jadi saya sangat bangga juga bisa melanjutkan konsep yang telah dibuat, dasar yang telah dibuat oleh pemilik sebelumnya. Tentunya saya melanjutkan dengan konsep yang saya ingin maksimalkan pada pohon ini. Pak Gus Haris, selamat pagi Pak Gus. Jadi landapan, mungkin bahasa latinnya saya lupa ini, mohon maaf. Jadi landapan ini pohon dengan karakter daun yang juga bisa kecil sahabat. Jadi pengecilan daun landapan ini juga sangatlah bagus. Jadi pengecilannya juga bisa maksimal. Dan tentunya warna daun juga yang sangat menarik. Jadi warna daun yang hijau dan hijau yang mengkilat sahabat. Jadi hijaunya sangat-sangat menyegarkan. Jadi saya rasa memiliki keindahan yang tidak jauh beda dengan bonsai yang lain. Jadi jangan takut sahabat, kembali lagi jangan takut untuk memulai sesuatu yang baru, memulai dengan jenis yang baru. Jadi dengan ketekunan, dengan kesabaran tentunya akan bisa menghasilkan bonsai yang menarik ataupun indah. Pak Denny Bartiar, selamat pagi Pak Denny. Pak Nola Romantisme, selamat pagi Pak Nola, terima kasih supportnya. Nah, terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman kembali lagi yang sudah mensupport ataupun memberi semangat tentunya untuk saya berkarya. Untuk menghadirkan ataupun menambah keragaman seni bonsai Nusantara. Jadi salam berkarya untuk sahabat-sahabat yang berkarya di dunia bonsai tentunya.
Untuk pertumbuhan lelepan ini sendiri pertumbuhannya sangat-sangat subur sahabat. Jadi pertumbuhan yang dialami oleh pohon ini sangatlah subur. Jadi bisa kita lihat hampir di seluruh ruas dan di seluruh posisi, depan belakang ini tumbuh sangat subur, dan di bawah juga pertumbuhannya sangat-sangat subur. Jadi pohon dari pengalaman kita, pohon elemen yang sangat menentukan pohon itu subur atau tidaknya tentunya adalah di daun. Dari pengalaman kita sahabat, jadi kondisi daun yang sehat, kondisi daun yang berwarna cerah seperti ini menunjukkan kondisi pohon secara keseluruhan yang memang sangat subur. Jadi kita memantapkan pola dan tajuk tentunya untuk pohon ini. Jadi kita mantapkan lagi sahabat, agar apa yang kita konsep di awal bisa maksimal. Pak Roy Sikam, selamat pagi Pak Roy Sikam. Pruning landapan ataupun pencukuran landapan, biasanya ini saya lakukan maksimal 2 bulan sahabat. Jadi 1 bulan itu biasanya sudah tumbuh dengan subur. Jadi paling lambat 2 bulan kita harus lakukan proses penataan pola lagi, agar pola ataupun konsep yang ingin kita buat ini bisa tampil maksimal dan tentunya tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Karena landapan ini secara konsep memang saya konsep sedikit seperti gaya twin, namun datangnya cabang ini jadi bukan batang. Jadi cabang kedua ini memang agak posisinya agak di atas sahabat. Jadi ini kita lakukan perpecahan. Jadi perpecahan, kita ingin membentuk suatu mahkota di sini. Jadi mahkota ini untuk membuat semacam dimensi, jadi semacam batas antara batang pokok dan cabang pertama ini. Jadi agar terlihat ada sedikit harmonisasi, jadi antara batang utama dan cabang yang sedikit memanjang. Jadi terkesan pohon ini tidak kaku, jadi ada gerak sedikit. Sehingga mungkin imajinasi kita pohon ini terkesan lebih besar sahabat. Jadi kalau menurut saya, jadi menikmati suatu pohon atau melihat suatu struktur bonsai ataupun seni bonsai sendiri, menurut saya ini, jadi menurut pendapat saya, jadi lebih tepat kita melihat sedikit agak ke bawah. Jadi apabila kita melihat sedikit agak ke bawah, kita mengkondisikan suatu pohon besar. Jadi kita melihatnya tentunya dari agak sedikit bawah sahabat. Jadi karakter pohon itu terkesan seperti memayungi apa yang ada di bawahnya. Jadi seperti itu konsep yang kita buat. Jadi beberapa nanti kelompok daun ataupun beberapa tajuk kita
konsepkan dengan gelombang-gelombang yang tentunya lebih dinamis, sehingga terusan pohon itu sangat indah. Pak Nyoman Anggatara Rahayu Pak Man. Jadi salam hobi Pak Man. Jadi mudah-mudahan bisa berkarya lebih baik lagi jadi sahabat semua, dan tentunya bisa menghasilkan seni-seni bonsai yang beragam dan tentunya indah. Jadi keindahan bonsai itu saya rasa sangatlah bervariasi. Jadi ada yang indah dengan batang lurus, ada yang indah dengan batang berlekuk, dan ada yang indah dengan batang menjuntai. Jadi konsep yang baik kembali lagi, dan tentunya imajinasi dan rutinitas yang berkesinambungan akan menghasilkan suatu karya yang minimal indah ataupun bisa kita nikmati, apalagi bisa orang lain menikmati. Jadi pohon landepan dengan ukuran ini di bawah 30 cm sahabat. Jadi karakter yang ingin saya munculkan adalah pohon dengan gaya formal tentunya, atau pohon-pohon yang sudah kita sering lihat di alam, lebih banyak kita lihat di alam. Jadi percabangan dan tentunya pola daun kita tidak buat terlalu banyak. Jadi polanya daunnya juga ini saya buat dengan konsep sedikit natural. Jadi pengelompokan daun seperti ini. Jadi saya buat pengelompokan daun yang sederhana, karena mengingat pohon ini memang memiliki karakter yang sederhana. Jadi batang utama, perpecahan cabang. Jadi perpecahan cabang kiri kanan, dimensi, jadi dimensi belakang juga sudah terlihat. Tinggal kita menata pola-pola daun pohon ini agar kesan natural, jadi kesan memang pohon di alam itu terlihat lebih kuat. Sementara saya memang ada penggunaan kawat beberapa, tapi mungkin kedepannya saya usahakan untuk mengurangi penggunaan kawat ini, karena kawat memang merupakan alat bantu. Jadi kalau bisa kita minimalisir penggunaan kawat. Jadi karakter pohon atau kesan pohon yang ingin kita sampaikan dengan konsep natural itu lebih bisa didapat. Jadi mudah-mudahan bisa tetap subur sahabat, sehingga proses yang kita buat nanti tentunya akan lebih cepat dan lebih maksimal. Jadi mengkonsep satu pohon mungkin dari pengalaman saya ataupun pengalaman pribadi sahabat. Jadi kita berbagi
Jadi mengkonsep suatu pohon ataupun membuat suatu pohon, jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru. Tentunya dari sharing-sharing teman-teman juga. Jadi jangan takut untuk mencoba sesuatu yang baru, mencoba jenis yang baru. Mungkin banyak tantangan yang akan kita dapat, tapi dari tantangan itu banyak pengalaman baru dan tentunya banyak ilmu baru yang akan kita dapat juga. Jadi mencoba yang baru dan mendesain yang baru, saya rasa sangat baik juga untuk kita menambah referensi kita atau menambah imajinasi kita tentang satu pohon atau mengkreasikan sebuah pohon. Pak Tu Yoga Permadi, Rahajang Sembang Pak Tu. Semoga subur selalu bonsainya Pak Tu. Pak Heri Gerah, selamat pagi Pak Heri. Lancar dan sukses selalu. Jadi distributor meja bonsai Jeparan yang selalu memberikan support. Jadi selamat berkarya juga Pak Heri dengan jenis-jenis ataupun model-model meja terbaru yang sangat menarik juga kita kombinasikan dengan bonsai kita. Jadi ini yang kita lakukan untuk proses lan depan. Jadi proses bonsai yang sudah saya kira 60% sampai 80%. Jadi prosesnya sudah lumayan. Jadi proses pematangan pola-pola daun, proses pematangan konsep. Jadi ini sudah berjalan dengan baik. Jadi yang kita lakukan untuk berikutnya tentu saja kembali lagi ke pemantapan konsep dan menjaga karakter pohon ini ataupun menjaga bentuk pohon ini agar bisa tetap stabil. Jadi pohon yang juga sangat indah sahabat, dan tentunya dengan ukuran yang sangat cantik. Jadi ukuran tidak terlalu besar, jadi bisa kita taruh di atas meja atau bisa kita pegang seperti ini. Apalagi dengan daun yang menarik, tentunya daun kecil. Tinggal kita rutin, tinggal kita sabar untuk satu proses. Jadi saya rasa hasil yang didapatkan nanti bisa membanggakan tentunya bagi yang pemiliknya. Dan depan salah satu pohon yang berduri sahabat. Jadi tanaman ini memiliki duri di antara daunnya. Jadi daun yang baru ini, tanaman ini memiliki duri yang sangat tajam sahabat. Jadi apabila sahabat memproses satu lam depan, jadi mohon berhati-hati juga karena durinya ini sangat tajam. Dan bekas pruning pun kalau bisa kita langsung kumpulkan. Jadi kalau mengenai tangan ataupun mengenai kaki ini lumayan sahabat. Tapi di balik duri yang tajam ini ada keindahan pohon yang sangat luar biasa. Jadi pohon asli Indonesia yang memang sangat-sangat indah juga apabila bisa kita proses menjadi sebuah bonsai. Jadi saya rasa
bisa menjadi pilihan tentunya untuk teman-teman yang baru memulai, teman-teman yang belum mengkoleksi. Pak Eka Mahendra, Rahajang Semeng Pak Eka, semoga sukses selalu, semoga sehat selalu, dan tetap bisa menikmati hobi. Bahasanya Pak Eka, menikmati hobi sambil minum secangkir kopi. Jadi mungkin bisa menjadi tambahan inspirasi juga untuk sahabat semua. Jadi dengan berhobi bonsai sambil kita berimajinasi, sehingga apa yang kita lakukan menjadi bersemangat dengan inspirasi bonsai ini. Jadi saya rasa pruning ini sudah cukup, jadi kita lakukan bertahap sahabat. Jadi seperti daun ini belum terlalu padat, jadi kita akan lakukan pemadatan daun di daerah ini. Jadi kita lakukan dengan proses pruning seperti ini, dan nanti kita lakukan pemadatan daun seperti ini, tentunya dengan sistem yang pruning yang rutin. Jadi kita lakukan pemadatan seperti ini sahabat. Jadi pemadatan pola-pola dan yang kita lakukan. Jadi beberapa sudah mulai rapat dan beberapa lagi masih ada space-space kosong. Jadi nantinya tentu akan kita maksimalkan lagi. Jadi penataan pola pada setiap pohon jadi tergantung dari gerak dan karakter pohon itu sendiri sahabat. Jadi penataan pola daun bisa sahabat lihat dari gerak pohon itu. Apabila memang pohon itu bergerak ke kiri atau ke kanan, mungkin kita bisa maksimalkan dengan titik tumbuh yang lebih padat di posisi yang lebih dominan. Jadi seperti ini sahabat. Jadi apabila arah pohon ini lebih mengarah ke sebelah kanan, jadi ke sini, mungkin bisa kita lebih panjangkan atau lebih padatkan di sini. Dan ini mungkin lebih pendek, tapi tidak terlalu jarang juga, jadi tetap padat. Tapi ini yang kita akan buat lebih panjang. Jadi mengkondisikan dengan berbatang lurus seperti ini, ada gerak dinamis sedikit di cabang pertama ini. Jadi secara karakter pohon ini terlihat lebih menarik. Dan tentunya konsep dengan sedikit panjang seperti ini mengkondisikan pohon itu bahwa pohon itu tidak berhenti untuk berproses. Jadi tetap dia berproses. Jadi ujungnya pun terlihat agak runcing. Jadi pesan yang ingin disampaikan bahwa pohon ini akan terus berproses. Jadi tidak ada kata berhenti dalam berproses. Ini kembali lagi tidak ada bonsai jadi. Menurut saya ini pendapat. Jadi bonsai jadi itu tidak ada. Seterusnya akan dia berproses. Jadi bila bisa kita maksimalkan proses itu, bisa kita lakukan dengan sabar, bisa kita lakukan laten. Jadi proses itu akan berjalan dengan indah tentunya, dan berjalan dengan baik juga. Gede Haryananda, selamat pagi Pak D. Ajeng Semeng, dan selamat beraktivitas, selamat bekerja bagi sahabat yang sedang bekerja hari ini. Jadi mohon maaf apabila konsentrasinya sedikit terganggu, mungkin dengan melihat ada bonsai. Jadi beberapa penikmat bonsai apabila melihat bonsai yang cukup menarik, mungkin akan bisa sedikit merubah konsentrasinya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang bekerja, selamat bekerja tentunya, dan mungkin bisa menjadi inspirasi
bagi teman-teman untuk lebih bersemangat lagi di hari Senin ini. Jadi itu yang proses yang kita lakukan untuk hari ini. Jadi proses pematangan, proses pruning, proses pencukuran bonsai elegan dengan bonsai landapan dengan ukuran small dengan tinggi 27 cm. Jadi proses yang kita lakukan hari ini adalah proses pencukuran dan pematangan pola daun, sehingga kedepannya apa yang menjadi konsep di awal bisa menjadi hasil yang bisa lebih maksimal, sahabat. Jadi saya rasa sekian dulu, sahabat. Jadi untuk berbagi, jadi untuk sedikit inspirasi pagi dan sedikit inspirasi bekerja hari ini. Jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi, mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk sahabat tentunya dalam memproses suatu bonsai ataupun dalam menjalankan suatu hobi bonsai ini. Jadi tetap semangat dan terus berkarya bagi yang berkarya, dan tentunya proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi proses yang baik akan memberikan hasil yang baik tentunya. Jadi salam bonsai Nusantara, salam bonsai Dewata. Semoga sahabat semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Selamat pagi, sahabat, dan terima kasih tentunya kepada teman-teman yang sudah menonton. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekeliruan kata dan pendapat. Jadi mohon maaf sebelumnya. Jadi cukup sekian dulu untuk siaran langsung hari ini. Mungkin kita bisa nyambung di siaran langsung berikutnya, tentunya dengan inspirasi berikutnya. Salam bonsai mania, salam bonsai satu jiwa, salam bonsai Nusantara. Selamat pagi, selamat beraktivitas.